apa namanya kesulitan. Nah, oke. Kesulitan dalam berbicara, kesulitan dalam mengungkapkan gitu ya. Nah, itu juga salah satu kesulitan belajar. Walaupun memang tidak tingkatnya tingkat tinggi, tapi memang itu adalah salah satu kesulitan belajar. Makanya kenapa sih ada psikologi pendidikan? Nah, di sini kita bisa mendiagnosa atau melihat gaya belajar siswa dulu gitu ya, melihat gaya belajar mereka dulu atau melihat kemampuan belajar siswa kita atau siswa kita dalam pembelajaran sehingga kita bisa menggunakan media atau metode yang tepat untuk mereka gitu ya. Misalnya nih ada siswa di SD yang sulit sekali untuk menerima pembelajaran gitu. Udah diulang-ulang, mengenalkan angka, mengenalkan huruf, tapi sulit banget dia untuk membaca gitu ya. Nah, kita review nih, kita lihat apa yang salah gitu ya. Apa dari gurunya, apa dari kita yang salah cara mengajarnya, ataukah dari media yang kita gunakan, terlalu klasikal kah begitu ya, atau terlalu monoton sehingga siswa ini eh, membuat atau mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan pembelajaran gitu ya. Nah, kita analisis dulu di situ. Kemudian setelah kita analisis, kita dapatkan eh, apa namanya? Kita dapatkan hasilnya itu seperti apa? Maka dari itu kita dapat stimulasi yang tepat untuk mereka. Oh, berarti misalnya nih siswanya yang sulit membaca itu seimbang gitu ya. Tidak bisa me- apa namanya? Tidak bisa membacanya itu seimbang dari satu kelas misalnya 30 ada 15 siswa yang tidak bisa baca, 15 siswa yang sudah bisa baca misalnya seperti itu. Nah, ini berarti eh, mungkin ada kesalahan dalam diri kita, gitu ya. Ada kesalahan di dalam diri kita dalam menyampaikan pembelajaran. Misalnya gunakanlah metode atau media pembelajaran yang menarik untuk mereka. Pakai kartu kata, kartu gambar, kartu huruf, gitu ya. Nah, itu bisa menjadikan daya tarik sehingga memaksimalkan proses pembelajaran. Nah, ataukah hanya satu siswa nih yang kesulitan dalam membaca, misalnya hanya satu siswa saja. Kalau misalnya satu siswa itu kan berarti kan yang bermasalah mungkin dari siswanya gitu ya, sulit menangkap, sulit mengungkapkan gitu. Nah, ini bisa jadi dari siswanya sendiri gitu ya. Maka dari itu kita harus cari nih, cari celah bagaimana sih untuk mensikapinya. Kita berikan les kah, kita berikan treatment tersendiri, atau kita berikan pembelajaran dengan tutor sebaya. Nih kayak teman-teman nih, gak bisa login sepada sama teman-temannya kan saling ngasih tahu kan, nih caranya kayak gini, caranya kayak gini. Nah, itu adalah tutor sebaya gitu. Bisa juga dilakukan untuk anak-anak SD, SMP gitu. Jika tidak jika kesulitan dalam memahami pembelajaran gitu ya. Nah, selanjutnya ini memahami manusia, manusia baik secara fisik maupun secara psikis ya. Secara fisiknya terlihat, secara psikisnya berarti dari kemampuan kognitif mereka, kemampuan belajarnya, kemampuan sosialnya gitu ya. Kita bisa lihat dari pembelajaran psikologi pendidikan. Kemudian mendeskripsikan, memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, kan dari permasalahan-permasalahan yang tadi kita bisa melihat bagaimana sih siswa kita gaya belajarnya gitu ya. Setelah dianalisis, kemudian distimulasi, bagaimana mereka gaya belajarnya, bagaimana cara meningkatkan pemahaman siswa kita gitu ya. Jadi kita analisis di sana, kita lihat kesesuaiannya, maka dari itu kita bisa memperbaiki kualitas pembelajaran. Karena kesalahan eh, apa namanya atau kesalahan sebuah pembelajaran, kekurangan dalam sebuah pembelajaran bukan pure dari kita, bukan juga pure dari siswa yang kita ajarkan gitu ya, teman-teman. Karena di sini teman-teman dididik untuk menjadi calon guru semuanya ya gitu ya. Karena memang basicnya kita dalam lingkungan pendidikan gitu ya. Insya Allah kedepannya bisa menjadi guru yang sangat berkualitas dan inovatif ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini
mencakup variabel dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Ya tentu ya, pendidikan dan pembelajaran itu adalah satu kesatuan lah, gitu ya. Nah, mohon maaf ini saya panggilnya teman-teman saja ya, biar kita eh, apa nggak ada apa namanya nggak ada batasan gitu ya antara saya dan teman-teman. Walaupun saya yang menyampaikan, saya dosennya, tapi saya anggap kalian itu adalah teman saya. Jadi kalian itu nggak sungkan gitu kalau jika bertanya gitu sama saya gitu ya. Oke, selanjutnya nih. Nah, tujuan psikologi pendidikan. Tujuan kita mempelajari psikologi pendidikan ini untuk apa sih gitu ya? Tujuannya untuk mempelajari tingkah laku manusia, bagaimana tingkah laku itu tercipta dan bagaimana tingkah laku itu diubah melalui proses pendidikan gitu. Bayangkan teman-teman, kalau misalnya pendidikan itu tidak ada. Bayangkan manusia bagaimana hidupnya. Tidak terarah hidupnya, begitu ya. Jadi ya apa namanya? Hidup ya asal hidup gitu ya. Asal ini apa namanya? Asal jadi begitu. Tidak tahu aturan bagaimana dia berpakaian, tidak tahu aturan bagaimana dia berbicara, tidak tahu aturan bagaimana dia bersikap. Bisa dibayangkan kan bagaimana sih tanpa pendidikan itu gitu ya. Makanya di sini tujuan dari psikologi pendidikan ini untuk mempelajari bagaimana tingkah laku mereka supaya dapat dididik gitu ya, dapat diubah melalui sebuah melalui pendidikan tersebut gitu ya. Karena dari psikologi kita melihat perilaku-perilaku manusia gitu ya, perilaku-perilaku siswa kita gitu. Ada siswa yang pendiam gitu ya, ada yang sangat aktif begitu ya siswa itu, sehingga kalau misalnya menulis pun itu tidak bisa sambil duduk begitu ya, sambil jalan-jalan baru bisa nulis gitu ya, kemudian sambil lari-larian baru bisa belajar kan itu bagaimana gaya belajar mereka gitu ya, kita bisa lihat. Kemudian kan dari hal tersebut gitu ya kita bisa menentukan kualitas pembelajaran atau pembelajaran yang tepat untuk mereka gitu ya. Nah, nih di sini ada fungsi dari psikologi pendidikan. Oke, sebelumnya ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjut. Ada yang ditanyakan cukup? Oke, kalau dirasa cukup. Nah, di sini ada fungsi dari psikologi pendidikan. Yang pertama ada teori gitu ya. Yang kedua ada praktik. Nah, dari teori dan praktik ini adalah satu kesatuan. Jadi bagaimana kita mempelajarinya, ilmunya, gitu. Kemudian bagaimana kita mengimplementasikannya ke siswa kita, gitu ya. Satu, bagaimana kita memberikan pemahaman tentang sebuah proses belajar, gitu ya. Proses belajar siswanya kita itu bagaimana, gaya belajarnya mereka itu bagaimana, gitu. Kita harus memahami itu, gitu ya teman-teman. Kemudian pengembangan teori perkembangan anak. Jadi kita melihat dulu. Tijian. Oke, ini ada yang bocor. Indah, bocor Indah. Boleh di mute. Takutnya lagi ngomongin orang atau ngomongin lagi muludan gitu ya. Jadi kedengeran nanti pengen ikut-ikutan muludan. Oke, selanjutnya pengembangan teori perkembangan anak. Jadi perkembangan anak itu mulai dari 0 sampai 8 tahun. Teman-teman harus tahu ya, perkembangan otak anak itu berkembang 80%-nya itu di usia 0 sampai 8 tahun. Gitu. Sekarang usia teman-teman berapa? 18 rata-rata. 11, Usia. Oh, ada yang 11 tahun gitu ya. Ada yang 19, 11 tahun ini masih 20, Bu, 20. oke, ada yang 20 tahun. Ada yang 11 tahun itu ini ya, masih siswa SD tapi kayaknya ini
apa namanya loncat gitu ya, harus masuk kuliah gak tujuh apa-apa puluh keren tahun. biasa iya. Oke. Nah di sini teman-teman, eh, usia 0 sampai 8 tahun itu anak itu berkembang otaknya mencapai 80%. Makanya disebut dengan masa emas atau golden age gitu ya. Nah, di sini adalah sebuah stimulasi yang harus tepat untuk mereka itu agar apa? Agar mendapatkan atau menghasilkan sesuatu yang sangat positif karena di usia dini itu adalah masa pondasinya mereka. Kalau misalnya di usia dininya gagal, pendidikan anak usia dininya gagal, maka akan tercipta eh, manusia-manusia yang tingkah lakunya atau hasilnya itu kurang baik gitu ya. Nah, 20%-nya kapan itu? Gitu ya terjadinya. Nah, terjadi di usia 0 sampai 18 tahun di 20% itu. Makanya kalau misalnya usia 20 tahun ke atas itu cara menghafalnya pasti berbeda, lebih sulit daripada sebelum-sebelumnya begitu ya. Belajarnya juga berbeda, tidak bisa hanya mendengarkan, tapi pengalaman belajarnya itu lebih utama gitu. Pengalaman belajarnya itu lebih penting begitu ya. Lebih menyerap begitulah, bukan lebih penting, lebih menyerap gitu ya. Nah, untuk itu kan itu adalah proses perkembangan kognitif ya, perkembangan otak gitu ya. Nah, selanjutnya adalah perkembangan fisik. Nah, ternyata ini juga memang eh, apa namanya penting begitu ya perkembangan fisik manusia. Jadi kesiapan si anak, kesiapan siswa dalam belajar kita juga harus lihat bagaimana kesiapannya dia di usia misalnya usia 6 tahun sebenarnya sebenarnya dia belum siap untuk sekolah SD begitu ya, tapi dipaksa untuk masuk di SD. Eh, Dipaksa masuk atau orang tuanya merasa bahwa di usia 6 tahun itu si anak ini sudah matang gitu, sudah siap, tapi kalau menurut saya usia 6 tahun itu belum siap masuk SD. Dampaknya apa? Akan mendapatkan kejenuhan. Kejenuhan untuk mereka gitu ya dalam pembelajaran. Nah, kapan terjadinya? Terjadinya itu akan merasa malas belajar atau nggak mau belajar di usia eh, kelas 5-6 SD itu mulai jenuh gitu ya. Atau juga begini, dia PAUD-nya yang sangat lama gitu ya, 3 tahun lamanya di PAUD gitu ya. Kemudian masuk SD, eh, dia akan merasa jenuh kalau misalnya terlalu lama sekolah di PAUD juga gitu ya. Atau terlalu dini masuk PAUD gitu. Nah, itu juga akan meningkatkan kejenuhan. Masuk SMP, dia akan terjadi kenakalan remajanya itu sangat tinggi gitu ya karena merasanya bahwa otaknya itu udah dikuras di awal, masa mainnya yang menghilang gitu ya, masa mainnya yang tidak ada. Nah, itu proses perkembangan anak kita harus harus tahu gitu ya perkembangan anak, eh, dari mulai kognitifnya sampai kesiapan fisiknya ketika dia belajar. Kapan sih si anak itu bisa diajarkan membaca? Kapan si anak bisa diajarkan menulis? Kita harus tahu. Kita harus tahu ilmunya, gitu ya. Nah, ketika kita mau mengajarkan membaca, dia harus minat dulu ke dalam kegiatan pembelajaran membaca tersebut, gitu ya. Salah satu melihat minatnya itu bagaimana? Dia lebih tertarik ke perpustakaan, misalnya kunjungan ke perpustakaan, dia lebih tertarik ke buku-buku begitu. Nah, itu adalah kita bisa melihat minatnya itu di situ. Kemudian kemampuan menulis, dia sudah ini belum, sudah apa namanya siap belum mampu menulis gitu ya. Misalnya SD kelas dasar itu kan tidak semuanya mampu menulis kan dengan benar gitu ya. Bahkan masuk SD juga ada yang pegang pensil tuh seperti ini gitu ya. Nah, begini ya. Jadi enggak apa namanya nggak tepat gitu ya, belum tepat gitu ya kalau pegang pensil tuh seperti ini, berarti itu kan kesiapan motoriknya itu memang sangat kurang gitu ya. Nah, itu kita perlu stimulasi, makanya perlunya kematangan atau perkembangan yang bertahap gitu ya, perkembangan mulai dari kognitifnya sampai kepada fisiknya gitu ya. Nah,
Selanjutnya ada motivasi. Nah, ini motivasi juga sangat berpengaruh ya terhadap pembelajaran. Bagaimana si guru memotivasi siswa gitu ya untuk melakukan pembelajaran, bagaimana si guru memberikan apa namanya penguatan kepada siswa gitu ya untuk selalu melakukan apa ya rajin lah istilahnya rutin dalam kegiatan pembelajaran. Berisik nggak sih? Kedengeran nggak Kedengeran, suara? Bu. Nggak kedengeran suara berisik nggak? Kedengeran. Kedengeran Kedengeran Bu, ya. kedengeran. di di sini di masjid saya tuh ada Pembangunan. Maulid Oh, Nabi, ada ini, ada suara petasan. nggak apa-apa, Bu. Gak apa-apa hiburan ya. Iya, Bu. Oke, nah yang terakhir itu adalah penilaian dan evaluasi. Kita melakukan penilaian atau cross check bagaimana sejauh mana siswa menerima pembelajaran dari kita gitu ya. Jadi kita mengevaluasi diri kita, mengevaluasi siswa sudah mampu apa belum mereka itu begitu ya. Saya juga mengevaluasi diri saya nih, kalian itu bisa nggak sih nyerap apa yang saya sampaikan gitu ya, seperti itu. Atau enggak diri kalian juga mengevaluasi ini kenapa sih saya tuh ngantuk atau apa gitu ya, kok sulit banget nerima gitu apa yang saya sampaikan gitu ya, itu saling evaluasi kita itu gitu ya. Nah di dalam sebuah pembelajaran juga seperti itu dilakukannya, jadi ada teori penilaian dan evaluasi gitu ya. Nah ini nih praktiknya tuh seperti apa gitu ya. Implementasi dalam pembelajarannya itu seperti apa. Yang pertama ada perancangan pengajaran. Jadi perancangan pembelajaran yang efektif gitu ya. Kita merancang, kita membuat rancangan, membuat RPP gitu ya untuk membuat pembelajaran, untuk merancang pembelajaran, kita merancang medianya, kita merancang metodenya itu seperti apa. Nah, ini penting gitu. Karena apa? Karena memang kesuksesan sebuah pembelajaran itu akan tercipta jika perancangannya yang tepat gitu ya. Jadi harus dirancang gitu. Kemudian yang kedua ada pengelolaan kelas. Bagaimana kita mengelola kelas? Bagaimana kita apa namanya? Membuat struktur kelas, bukan struktur kelas ya, membuat denah gitu ya, atau jenis pembelajarannya mau diskusikah gitu ya, kemudian mau praktek atau pembelajaran proyek gitu ya, ini adalah pengelolaan kelas gitu ya. Jadi pengelolaan kelas seperti apa yang akan kita gunakan di dalam sebuah pembelajaran. Tidak hanya teacher center, guru terus yang ngomong gitu ya, tapi si mahasiswanya hanya duduk, mahasiswa, maaf, si siswa ini hanya duduk dan mendengarkan gitu, nggak seperti itu gitu ya. Jadi kita pengelolaan kelas yang aktif gitu ya, bagaimana ada timbal baliknya gitu ya. Kemudian nih ini ada pendekatan individual terhadap siswa gitu ya. Jadi harus ada apa namanya eh, harus bisa mendekatinya gitu ya ke siswa, itu bukan hanya PDKT ke pacar gitu ya pinternya, tapi PDKT ke siswa juga itu sangat penting. Kita tetap ada pendekatan ke siswa kita, namun tidak inilah apa namanya, tidak sampai si siswa kita itu melunjak gitu ya, tetap menghormati gurunya, tetap menghormati eh, pengajarnya, namun senantiasa ada kedekatan gitu, ada attachment atau kelekatan gitu ya. Nah, ini yang terakhir adalah penilaian hasil hasil belajar. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana hasil belajar dari siswa yang sudah terhadap teori yang sudah kita ajarkan gitu ya. Nah, di sini adalah praktik. Dalam teori berarti kita mempelajari proses gitu ya, atau caranya mengolah pembelajaran gitu. Dalam praktiknya kita merancang isi pembelajaran tersebut. Begitu ya, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke, cukup. Ini mode silent semua ya. Oke, nggak apa-apa. Baru pertama gitu ya, baru pertama kita Zoom, apalagi nih kebanyakan semester satu kan ya. Nah, di sini
Fungsi psikologi pendidikan berikutnya memahami perbedaan siswa gitu ya. Jadi dalam mempelajari psikologi pendidikan si kita ini bisa paham bagaimana perbedaan anak didik kita gitu ya. Karena memang tidak semuanya memiliki kemampuan kognitif yang sama. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan siswa kita dengan yang tingkat kognitifnya itu lebih tinggi gitu ya. Ada yang cara belajarnya eh, dengan auditori, ada yang cara belajarnya dengan visual gitu ya. Ada yang cara belajarnya dengan audiovisual gitu ya. Nah, kita harus paham perbedaan-perbedaan tersebut gitu ya sehingga bisa menciptakan gaya atau pembelajaran yang sesuai. Nah, selanjutnya untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Nah, tentu ya, kita harus paham dulu perbedaan siswa supaya bisa menciptakan iklim belajar yang kondusif, yang tepat begitu ya di dalam kelas. Nah, di sini juga bisa memilih strategi dan metode pembelajaran. Jadi ketepatan metode pembelajaran dan strategi pembelajaran itu tergantung kepada bagaimana gaya belajar siswa, kemudian bagaimana karakteristik siswa, kemudian bagaimana eh, cara siswa untuk belajar gitu ya. Nah, nah ini sejarahnya gitu ya, psikologi pendidikan. Nah ini saya kecilin aja ya. Eh, Nah, sejarahnya zaman dulu pada masa prailmiah, anak itu sering dianggap dengan versi mininya orang dewasa. Jadi anak itu selalu diperlakukan seperti orang dewasa, layaknya orang dewasa. Gitu ya. Pada zaman dulu begitu ya, sehingga memperlakukan si anak itu tidak ada perbedaan gitu ya, tidak ada perbedaannya. Contohnya seperti ini. Cara belajarnya mereka zaman dulu itu kan mungkin kalian tidak pernah mengalami ya yang namanya apa namanya dihukum di depan kelas begitu ya. Kemudian diberikan hukumannya apa namanya menulis berapa puluh lembar atau diberikan hukumannya itu dipukul begitu ya. Mungkin kalian tidak pernah mengalami gitu ya. Nah, itu zaman dulu menganggap bahwa si anak itu bahwa harus disamakan kedisiplinannya dengan orang dewasa gitu. Tapi kan memang berbeda, tidak sama begitu. Kalau misalnya disamakan dengan orang dewasa itu kan tidak adil, nggak fair gitu ya. Anak ini kan memang pemikirannya itu dengan orang dewasa berbeda. Bagaimana cara mereka meminta makan juga kan berbeda. Ketika si anak itu lapar, nggak semua anak itu bisa ngomong, Bu, saya lapar, saya minta makan gitu. Nggak semuanya siswa itu seperti itu, begitu ya. Eh, Terkadang kan hanya mereka dengan menangis, mereka mengungkapkan bahwa mereka itu lapar gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, semakin beriringnya waktu, semakin beriringnya waktu, nah ini adalah menganggap bahwa anak-anak ini berkembang melalui tahapan yang unik gitu ya. Jadi si orang dewasa sudah menganggap bahwa anak ini adalah seseorang yang unik, siswa ini adalah seseorang yang unik, memiliki sikap yang apa namanya, sikap yang berbeda, sifat yang berbeda, kepribadian yang berbeda, gaya belajar yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada Sigmund Freud menganggap bahwa manusia terjadi dalam tahapan yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman pada masa anak-anak. Nah, ini dalam psikososial Sigmund Freud ya menganggap bahwa seperti itu gitu ya. Jadi pengalaman anak dulu ini mempengaruhi uh, seseorang ketika dewasa gitu ya. Nah, ada lagi dalam perkembangan kognitifnya Piaget. Piaget ini eh, menganggap bahwa perkembangan kognitif anak terjadi melalui serangkaian tahapan yang berkaitan dengan usia gitu ya. Jadi eh, untuk Piaget menganggap ada tahapan-tahapannya. Usia berapa itu adalah masa praoperasional gitu ya. Kemudian usia berapa lagi ada tahapan
operasional gitu ya. Jadi ada tahapannya, ada fase-fasenya gitu ya. Nah, selanjutnya Vygotsky nih menganggap bahwa interaksi sosial dalam perkembangan kognitif. Jadi, perkembangan kognitif itu dipengaruhi bagaimana siswa ini dalam berinteraksi sosial gitu ya. Nah, di sini juga ada perkembangan holistik, neuroscience, dan teknologi, psikologi perkembangan multikultural, dan ketertarikan. Kalau holistik itu kan menyeluruh, berarti semuanya gitu ya, mulai dari aspek afektifnya, sifatnya, kognitif dari pikirannya, dari otak, perkembangan otaknya, kemudian perkembangan fisiknya gitu ya, secara holistik, secara menyeluruh. Nah, neuroscience dan teknologi. Nah, ini juga teknologi itu sangat mempengaruhi gitu ya. Nah, jadi semakin beriringnya zaman, seiringnya waktu itu perkembangan manusia itu semakin bagus begitu ya, menganggapnya bahwa dalam psikologi pendidikan awalnya kan memang si eh, manusia ini menganggapnya, manusia dewasa menganggap bahwa anak didik ini harus disamakan dengan orang dewasa perlakuannya. Tapi seiringnya waktu, oh ternyata cara belajar mereka berbeda. Mereka punya hal yang unik gitu ya dalam memperoleh sebuah pembelajaran. Ada fase-fasenya, ada tahap-tahapannya gitu. Nah, yang terakhir ini adalah teori ketertarikan atau attachment gitu ya. Attachment itu kelekatan gitu ya. Jadi bagaimana seseorang itu mempunyai kelekatan dengan siswanya biar memberikan pembelajaran yang menarik untuk siswa begitu ya. Nah, itu teman-teman. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita mulai ke kuis? Oke, Neisha, Neisha ya. Silahkan Neisha. Izin bertanya, Bu, mengenai psikologi anak atau cara memahami karakter anak. Nah, apakah ada tips, Bu, ketika kita menjadi seorang guru atau kita menjadi seorang guru bimbel atau guru bimbel yang via online tuh, Bu? Nah, cara kita memahami karakter anak yang berbeda-beda itu seperti apa, Bu? Biasanya kan seorang guru bimbel itu memegang satu rombel yang jumlahnya biasanya 5 sampai 10 orang, 10 anak misalnya. Nah, itu seperti apa, Bu? Dan bagaimana? Soalnya menurut saya itu kayak susah kalau memahami anak tidak tapi kita tidak bertemu langsung sama si anaknya. Nah, cara agar kita tetap bisa menyampaikan materi dengan baik kepada anak bimbel itu bagaimana, Bu, caranya? Soalnya kan setiap anak itu berbeda-beda kan ya, Bu? Susah juga kalau misalkan kita harus memahami anak, tapi kita tidak bertemu langsung. Apakah ada tipsnya, Bu? Oke, ya Neisha. Eh, Bimbel tapi nggak bertemu langsung itu bagaimana maksudnya? Seperti kayak bimbel, tapi via online, Bu. Kan sekarang sudah banyak tuh, Bu, yang ikut bimbel. Cuman bimbelnya online gitu buat nambah-nambah materi yang tidak tersampaikan atau buat ikut lomba-lomba gitu, Bu. Ya, oke langsung saya jawab saja ya, Neng ya. Jadi begini, cara melihatnya walaupun tidak bertemu gitu ya. Yang pertama kan Iya. kita mungkin melakukan ini dulu, apa namanya, pretest gitu ya. Atau tes diagnostik gitu ya. Jadi melalui tes diagnostik tersebut kita akan melihat bagaimana gaya belajar si anak tersebut gitu ya. Misalnya kan ini mau bimbing siswa SMA nih untuk olimpiade misalnya seperti itu. Nah, melalui tes diagnostik ini kita bisa menentukan ini siswa ini gaya belajar yang bagus untuk dia itu apa sebenarnya gitu ya. Tes diagnostik itu banyak kok di Google Play Store juga udah banyak gitu ya. Jadi kita bisa melihat gaya belajarnya mereka. Misalnya auditory, visual atau audiovisual gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan tes awal, bukan pretest pembelajaran ya. Kalau dia diagnostik ini, tes diagnostik ini adalah tes gaya belajar gitu ya. Jadi kita bisa menentukan gaya belajar apa yang tepat untuk dia gitu. Misalnya ya auditory ya berarti kita eh, tutor langsung gitu ya. Jadi kita banyaknya ngomong gitu ya untuk si siswa tersebut. Atau audio visual misalnya kita berikan tayangan video gitu ya kepada si anak tersebut. Nah,
itu bisa dilakukan. Jadi cara melihatnya itu dengan tes diagnostik gitu. Kalau misalnya siswanya masih kecil, masih SD, kan ada orang tuanya. Orang tuanya yang mendampingi, pasti dia akan lebih paham dengan anaknya. Setelah melakukan tes diagnostik tersebut, maka gaya belajarnya akan terlihat. Dia lebih cocok kemana, condongnya kemana. Gitu. Gitu ya, Neng ya. Iya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, siap. Enggak ada yang lain yang ingin ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya. Iya, silahkan, Neng Rani. Ibu kan tadi sudah dijelaskan juga mengenai eh, psikologi itu bisa eh, membuat suatu metode pembelajaran itu lebih efektif ya, Ibu. Nah, kan setiap anak-anak itu pembelajaran dalam proses pembelajarannya itu berbeda ya, Bu. Ada yang lebih masuk menggunakan audio visual, ada yang lebih masuk menggunakan visual, ada yang masuk hanya dengan visualnya saja. Itu bagaimana ya, Bu? Misalkan kita sebagai pendidik untuk memberikan metode pembelajaran yang paling efektif kepada anak didik kita, Ibu. Masalahnya kan tidak semua anak menggunakan visual, audiovisual, ataupun dengan metode-metode yang lainnya. Apakah ada satu tips atau cara membuat kita selaku pendidik untuk memberikan metode yang sangat tepat? Oke, langsung saya jawab ya, Neng ya. Oke, Neng. Jadi begini, untuk melihat ketepatan metode kita gitu ya dalam sebuah pembelajaran, makanya kita gunakan metode pembelajaran yang bervariasi, tidak hanya satu, tidak hanya ceramah, tidak hanya apa namanya memberikan instruksi gitu ya, namun bervariasi. Yang pertama kan yang dituntut dalam kurikulum Merdeka itu adalah pengalaman belajar untuk saat ini gitu ya. Jadi untuk meningkatkan pemahaman kepada siswa yang pertama itu memberikan pengalaman belajar. Caranya itu bagaimana? Bisa dengan metode proyek gitu ya. Misalnya dilakukan di kelas nih, kita bisa menggunakan metode proyek atau membuat sesuatu lah. Kita merancang sesuatu, membuat sesuatu untuk memberikan pemahaman terhadap materi tersebut gitu ya. Yang kedua, kita ajak siswa keluar gitu ya, ajak siswa keluar misalnya tentang memberikan pengalaman belajar tentang apa namanya? Tentang tumbuhan yang apa ya, yang tumbuhan putri malu itu apa, yang sensitif terhadap sentuhan gitu ya, misalnya memberikan pembelajaran tersebut gitu. Kita ajak siswa keluar gitu ya untuk mengamati hal-hal tersebut gitu ya. Nah itu adalah pengalaman belajar, karena memang siswa ini punya gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa menentukan eh, saat itu gitu ya kita hanya menggunakan metode ceramah, kan berarti hanya beberapa siswa gitu ya, hanya beberapa siswa yang paham gitu ya. Kemudian saat itu kita hanya menayangkan video saja seharian gitu ya. Itu juga hanya beberapa siswa, nggak kena gitu ya. Kemudian kita hanya memberikan buku saja kepada siswa untuk memberikan pemahaman pembelajaran gitu ya. Itu juga hanya beberapa siswa. Nah, kalau misalnya kita menyatukan semuanya gitu ya, memberikan pengalaman belajar gitu ya, praktek langsung, metode proyek gitu ya, itu menurut saya akan lebih tepat, apa akan lebih efektif gitu ya. Jadi bagaimana kita sebagai guru memberikan metode yang tepat, pembelajaran yang tepat untuk siswa siswa kita gitu ya. Jadi awalnya kita analisis dulu nih seperti yang Neisa tadi tanyakan gitu ya, analisis dulu kita pakai apa namanya eh, tes tes apa tadi tuh saya lupa ya, kita kita analisis dulu gitu ya, kemampuan gaya belajar mereka. Kemudian setelah kita melakukan tes, kita menentukan metode pembelajaran yang tepat untuk mereka begitu. Jadi pengalaman belajar yang dituntutnya gitu ya, sehingga bisa memberikan pengalaman pemahaman yang tepat buat siswa gitu. Nih, bisa dipahami. Baik, Bu. Oke, terima kasih.
Oke, berikutnya ada Rama ya. Rama silahkan. Bu, perkenalkan nama saya Rama Ananda dari PT IKA 5A. Izin bertanya mengenai psikologis anak. Kalau misalkan kita menemui anak yang mempunyai trauma masa kecil, kita sebagai pendidik itu harus bagaimana, Bu? Trauma masa kecilnya itu seperti apa contohnya? Kayak misalkan susah bergaul dengan teman karena takut atau apa gitu, Bu. Oke. Nah, ini ya pentingnya kita telusuri gitu ya. Kalau misalnya seperti itu kan biasanya si anak tuh cenderung lebih pendiam ya di sekolah itu. Cenderung lebih pendiam, menarik diri begitu ya. Karena mungkin tingkat kepercayaan dia ke lingkungan sekitarnya itu berkurang gitu. Karena memang ada trauma masa kecil misalnya oleh gurunya pernah di apa namanya dianiaya lah, bukan dianiaya ya, di dipermalukan gitu ya depan umum itu bisa bisa saja terjadi gitu ya. Kemudian apa namanya bisa juga traumanya misalnya mendapatkan hukuman gitu ya sehingga tingkat kepercayaan dirinya itu rendah gitu ya. Ya, yang pertama kita lakukan kita harus ada attachment ya seperti yang tadi saya jelaskan ada kelekatan antara guru dengan siswa itu ada kelekatan ada attachmentnya kelekatannya itu caranya itu bagaimana? Jadi kita harus ada pendekatan dulu dengan si siswa tersebut. Bagaimana si siswa ini bisa terbuka ke kita, gitu ya, sehingga kita bisa menemukan solusi untuk siswa kita tersebut, gitu ya. Kalau misalnya memang dia cenderung menarik diri, cenderung tidak mau mengikuti pembelajaran, cenderung nggak pede ketika kita tanya dia nggak mau menjawab gitu ya ketika kita minta dia untuk ke depan untuk menjelaskan dia tidak mau karena dia kepercayaan dirinya itu rendah kita tingkatkan kita berikan motivasi yang banyak untuk dia gitu ya karena dia memang butuh diberikan kepercayaan kembali karena kepercayaan dirinya itu menghilang saat itu gitu waktu kecil gitu sehingga semakin dewasa itu semakin butuh orang lain untuk memberikan motivasi kepada dia untuk memberikan apa ya dukungan gitu kepada dia gitu seperti itu siapa ya Rama gitu ya siapa ini yang punya inner child Ya, Bu, terima kasih, Bu. oke oke Galuh mangga Galuh Ya, izin Bu. Saya Galuh Dwi Andika dari PTK 5A. ya Kan dalam pembelajaran itu tidak hanya dari akademik ya, Bu. ya betul Nah, setiap anak kan punya titik terang masing-masing dalam pembelajaran. Seperti olahraga atau non-akademik lainnya. Nah, tapi yang saya amati dari selama saya menempuh pendidikan tuh dari berbagai sekolah. Nah, kenapa hanya dari bagian akademik saja yang selalu diapresiasi gitu? Itu kira-kira faktor apa yang membuat pihak sekolah lebih condong ke bagian akademik? Apa sepenting itu prestasi siswa dari akademik? Padahal kan potensi siswa banyak juga dari yang non akademik gitu, Bu. Terima kasih. oke baik Galuh iya itu memang menjadi apa ya dilema setiap orang ya karena memang yang saya alami juga memang seperti itu apalagi gini ya yang saya lihat yang saya amati saat ini untuk kenapa sih sekarang SD atau SMP yang ini negeri itu banyak ditinggalkan daripada SD IT SMP IT gitu betul kan karena mereka nggak punya inovasi nggak punya inovasinya tuh kenapa gitu ya karena mereka hanya hanya menjalankan aturan pemerintah saja aturan sesuai aturan ya, saja benar. Gitu ya lurus aja seperti itu tidak ada inovasi gitu nah kemudian ketika ada kegiatan lomba ada kegiatan apa namanya olimpiade itu tidak semua siswa dilibatkan hanya siswa yang pintar ranking 1, ranking 2, ranking 3 itu yang dilibatkan. Yang saya lihat nih fenomena saat ini gitu ya untuk
di SD SD negeri gitu kebanyakan seperti itu. Mohon maaf. Ini anak saya ikut-ikutan ngejum. Kemudian fenomena saat ini kan yang terjadi itu seperti itu ya. Makanya kan punten sayang, teking gitu soalnya. Punten lagi ngomong. Eh, karena memang fenomena saat ini tuh seperti itu ya. Jadi memang belum semua guru itu paham bagaimana sih mengapresiasi selain kognitif siswa gitu ya. Tidak semua guru itu paham. Kemudian makanya sekarang kan lebih adanya sekolah yang IPA itu menurut saya atau sekolah-sekolah yang bonafit bukan bonafit ya, lebih inovatif gitu ya, lebih inovatif lainnya itu kan untuk ini ya, untuk eh, mengimplementasikan ini bakat siswa selain kognitif begitu ya, untuk merealisasikan bakat lainnya gitu ya selain kognitif itu. Makanya banyak inovasi-inovasi yang saat ini terjadi yang terlihat gitu ya. Ya kenapa memang tingkat kognitif saja? Karena mungkin yang terlihat itu ya hanya kognitif gitu ya. Padahal kan di bidang fisik gitu ya juga olahraga itu juga kan perlu diapresiasi ya. Itu adalah sebuah kelebihan gitu ya. Kemudian seni juga itu kan sebuah apresiasi gitu ya. Nah, kenapa sih hanya kognitif? Karena memang tuntutan dari pemerintah juga hanya hasil rapot gitu ya yang ditanyakan gitu ya. Makanya kan eh, beban beban juga ya sebenarnya untuk apa ya? Untuk kita saat ini gitu ya. Kenapa sih hanya hanya tingkat kognitif saja gitu yang diperhatikan gitu ya. Hanya yang dinilai gitu ya. Padahal kan banyak bakat-bakat yang lain juga banyak sebenarnya gitu ya. Nah, sebenarnya ya itulah untuk saat ini kan sebenarnya banyak inovasi-inovasi lainnya gitu. Sudah orang-orang tuh sudah semakin pintar, semakin inovatif gitu ya. Jadi jangan khawatir gitu kalau misalnya bakat terpendamnya itu belum tersampaikan untuk saat ini. Tapi memang ke depannya itu insya Allah semakin banyaklah orang yang inovatif gitu ya. Bukan hanya tingkat kognitifnya saja yang diperhatikan gitu. Gitu ya. Karena memang tuntutan dari pusatnya itu seperti itu gitu. Jadi jadi yang jadi pusat perhatian ya hanya kognitif gitu. Bukan hanya dari pemerintah karena orang tua juga kan begitu ya. Kebanyakan orang tua juga mikirnya kalau misalnya si anaknya ranking 1, 2, 3 itu dianggap pinter. Kalau ranking 10 itu anggapannya nggak pinter gitu. Seperti itu. Budaya kebanyakannya. Itu ya. Mana tadi Galuh ya? Seperti itu ya Galuh ya. Ya, Bu, jelas. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi siapa? Justina, mangga silakan. Baik, selamat siang Ibu dan juga teman-teman semuanya. Saya Justina Melawati dari PGSD kelas 1C. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi bahwa apabila anak disekolahkan terlalu dini, itu akan mempengaruhi minat belajarnya di kemudian hari. Nah, apabila andaikan itu terjadi, Bu, karena saya juga sudah punya anak yang sekarang umur 4 tahun dan sudah sekolah TK. Apabila di saat anak tersebut merasa di saat sudah seharusnya serius belajar malah jadi merasa bosan, bagaimana caranya kita sebagai seorang guru untuk membangkitkan semangat si anak itu supaya mau serius belajar lagi? Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke. Jadi begini ya, untuk apa namanya? Jadi kita tuh kalau misalnya mau menyekolahkan anak dari kecil, misalnya dari sejak 4 tahun itu anak sudah mulai sekolah gitu ya. Karena memang dia tuh lagi menggebu-gebu, lagi pengen-pengennya gitu ya sekolah sama teman-temannya, lihat teman-temannya sekolah itu kayaknya seru gitu ya. Nah kita tidak memaksa dia untuk sama dengan teman-teman yang usianya di atasnya dia. Misalnya dia belum apa namanya belum punya minat nih untuk baca gitu ya. Jangan paksa dia untuk belajar membaca gitu. Yang saya apa namanya yang saya tekankan itu
eh, ketika anak usia 4 tahun itu lebih berikan kesiapan untuk pra menulis, pra membaca. Pra menulisnya misalnya lebih ke main pasir gitu ya, kemudian main tanah, main biji-bijian gitu. Itu adalah sebuah kesiapan anak untuk belajar menulis nanti. Nah, ketika dia sudah siap, dia akan mampu menulis sendiri tanpa diajarkan. Membaca juga seperti itu, sama gitu. Berikan dia minat, misalnya kasih buku-buku bacaan, buku-buku cerita gitu ya. Ketika dia melihat gambar-gambar, itu adalah sebuah minat untuk kesiapan dia untuk membaca gitu ya. Makanya kita berikan buku-buku bergambar atau buku-buku cerita gitu ya, seperti itu. Nah, untuk meningkatkan minatnya dia lagi untuk belajar sebenarnya karena memang mungkin ketika dia di usia apa kelas 6 SD dia down gitu ya karena dia udah terlalu lelah di awal gitu ya. Diporsir di awal itu dituntut untuk belajar belajar gitu ya menulis membaca padahal dia belum siap otaknya karena usia 0 sampai 8 tahun itu adalah masanya main gitu. Main itu bukan berarti nggak belajar, tapi main itu adalah proses belajarnya dia. Makanya jangan sampai kita salah kaprah gitu ya. Apa namanya? Untuk memberikan pembelajaran ke anak kita gitu ya, ke anak didik kita gitu ya. Jadi jangan sampai inilah memaksa gitu ya. Begitu, Neng, gitu ya. Jadi memang eh, jangan memaksa, walaupun dia nggak minat, dia nggak mau, dia nggak suka. Nggak boleh gitu, saya. Dia nggak minat, ketika dia nggak minat itu kita tidak memaksa gitu ya, semampunya. Sekarang ini yang sedang marak di kalangan orang tua ya, bahwa dapat kita ketahui bahwa anak-anak kelas 1 SD sekarang ini sudah dituntut harus bisa membaca dan menulis pada saat masuk di kelas 1 SD. Nah, sedangkan eh, di saat TK-nya itu dia masih belum ada tuh minat untuk belajar membaca, menulis. Tapi dari pihak sekolah itu kan memang mewajibkan si anak itu kalau mau ke kelas 1 itu harus bisa membaca dan menulis. Nah, itu gimana, Bu? Apakah kita tetap harus paksakan anak-anak ini untuk bisa membaca dan juga bisa menulis atau kita ikuti saja dulu apa yang menjadi kenyamanan si anak ini? Oke. Jadi begini ya, ketika kita stimulasi dari awalnya tepat gitu ya, jadi dari sejak kecil, dari sejak dia mulai bisa main dengan teman-temannya atau dia mulai main sendiri itu, kita membebaskan si anak itu untuk lebih sering main di luar, di alam gitu ya, main tanah lah, main pasir gitu ya, kotor-kotoran gitu, kita bebaskan, tidak ada larangan gitu ya untuk melakukan hal itu. Jadi kita tidak takut untuk kotor gitu ya, anak kita nggak takut kotor gitu ya. Nah, itu adalah sebuah stimulasi sebenarnya. Ketika dia berusia 7 tahun, dia pasti akan siap. Dia bisa ketika dia belajar nulis, belajar baca gitu. Dia pasti bisa. Karena memang tingkat kematangannya itu adalah di usia 7-8 tahun si anak udah mulai punya minat. Itu pasti 8 tahun itu pasti dia bisa baca ketika stimulasi di awalnya tepat begitu. Jadi makanya untuk para orang tua tuh sebenarnya jangan pernah melarang anak untuk belajar atau main kotor-kotoran gitu. Main tanah, main pasir itu adalah sebuah stimulasi sebenarnya. Kalau misalnya anak itu nyeker ya, nggak jalan, nggak pakai sandal, itu adalah stimulasi makan. Ketika dia nggak suka makan atau pilih-pilih makanan, eh, itu bisa distimulasi dengan nyeker caranya gitu. Ketika dia ingin belajar menulis, kita stimulasi dengan apa namanya main pasir gitu. Jadi sensori motorik halusnya tangannya gitu ya, itu tuh sudah terstimulasi begitu. Jadi pasti bisa, pasti paham. Usia 8 tahun itu anak udah pasti bisa baca gitu. Namun caranya yang tepat gitu ya.
Misalnya pakai kartu kata gitu ya, kartu gambar gitu. Nggak menyodorkan buku bacaan ke anak gitu ya, sehingga membuat anak tuh stres duluan, pusing duluan, ini apa gitu, saya pusing, pasti dia tuh seperti itu, sehingga menimbulkan kejenuhan gitu. Nah itu, makanya perlu stimulasi yang tepat tuh di situ. Ya, begitu ya. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, satu lagi ya. Satu lagi penanya ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi izin bertanya, wabarakatuh. Ibu izin bertanya, Ya. jika kita sebagai calon guru, jika mendapati anak yang berkebutuhan khusus, untuk memahami psikologi anak didik tersebut, apa ada dengan cara khusus atau dengan cara yang lainnya, Bu? Sekian, terima kasih. Anak berkebutuhan khususnya seperti apa misalnya? Misalnya kayak, bentar Bu, kayak kesulitan belajar, gangguan perilaku gitu, Bu. Sebentar ya. Oke. Ya, Ibu. Oke, untuk mengatasi anak yang kesulitan belajar kan memang kita sebenarnya tidak bisa menghaki atau menjas langsung gitu ya, bahwa dia itu anak kecil. Boleh. Anak mohon maaf ini minta hujan-hujanan padahal terang benderang ya. Oke, Jig. Anak saya minta hujan-hujanan tapi padahal terang terang banget gitu ya. Ya, Panas-panas. stimulasinya mohon maaf. Jadi gini ya, kita tidak bisa langsung menghakimi bahwa dia itu adalah memiliki keterlambatan belajar gitu ya, keterlambatan atau kemampuan intelektual yang rendah gitu ya, tidak bisa langsung menghakimi seperti itu. Karena memang ada tesnya tersendiri dari psikolog gitu ya. Makanya yang pertama bisa kita lakukan itu adalah konsultasi dengan psikolog gitu ya, karena kalau kita menganalisis apa namanya secara langsung atau secara kasat mata gitu ya, hanya terlihat secara fisik saja tidak bisa gitu. Karena memang ada tesnya tersendiri begitu. Kalau misalnya hanya keterbatasan misalnya kemampuan belajarnya yang kurang, tidak apa namanya terlambat begitu ya, bukan kurang tapi memang terlambat gitu ya di antara teman-temannya, kita bisa memberikan eh, apa namanya pembelajaran pendampingan khusus kepada siswa tersebut gitu sebenarnya. Kecuali kalau misalnya dia emang ada keterbelakangan, anak yang apa namanya spesial gitu ya, special need, ya itu harus ada psikolog yang mendampingi gitu, karena kita tidak punya ilmunya kan ya, memang harus ada psikolog gitu yang pakarnya tersendiri gitu. Gitu ya Neng ya. Ya, siap, Bu. Makasih. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman, mungkin dicukupkan gitu ya pertemuannya. Nah, teman-teman nih, setelah Zoom gitu ya, teman-teman silahkan dibuka kuisnya gitu ya. Dibuka kuisnya di Spada, silahkan dikerjakan gitu. Kalau misalnya sudah selesai dikerjakan kan minggu berikutnya itu bisa langsung masuk lagi begitu ya. Bisa kalau ada video silahkan ditonton videonya. Kalau misalnya hanya apa namanya hanya eh, slide gitu ya, bisa teman-teman baca gitu ya. Kita masih ada yang nanya tah. Oke, satu lagi Neng Fauziah ya, terakhir. Oke, finishing nih. Oke, izin bertanya Ibu, perkenalkan nama saya Fauzi Mangga. kelas 1C dari Prodi PGSD Ibu. Ya. Saya izin bertanya Ibu tentang pembulian yang di dalam kelas itu
Terus bikin si anaknya itu kayak males buat masuk sekolah gitu, gimana ya Ibu Dia suka mengatasinya? bully. Oke. Pembulian ini ya, bully bully antar teman ini sebenarnya maraknya itu eh di antara teman SD gitu ya. Misalnya pertama hanya sebut nama orang tua gitu ya. Sebentar. Bu yang bertanya suka bully, Bu. Termasuk yang nanyanya yang suka ngebully, Bu. Bener, Bu. Yang Aliska juga Bu, Aliska bully. Ih, enggak, Mirip Bu. Sally Ali Bu juga Bu. sampai nangis, nangis, Celi, Bu. Bu. Nita suka dibully Fauzia, Bu. Ini antar teman juga saling bully ya kayaknya. Oke, Aliska Bu. ya teman-teman untuk apa ya? Untuk mengatasi bullying gitu ya atau eh, apa namanya? Saling mengejek lah kebanyakan kan seperti itu ya, hanya verbal gitu ya. Untuk bully tersebut gitu ya. Nah, yang pertama untuk siswa atau peserta didik kita bisa membuat kesepakatan kelas atau kita buat aturan di dalam kelas. Nah, yang buat aturannya itu ya siswanya tersebut misalnya begini ya. Oke, anak-anak, kita hari ini mau membuat kesepakatan kelas atau bikin aturan, tapi aturannya yang buat ya kalian sendiri gitu ya. Ya. Jadi kesepakatan tersebut setelah si siswa ungkapkan kita catat gitu ya dan tertera di dalam kelas tersebut begitu sehingga siswa ini akan senantiasa mengingat bahwa itu adalah kesepakatan atau aturan-aturan yang dia buat sendiri untuk mereka gitu ya dari mereka untuk mereka gitu ya itu salah satunya gitu ya. Nah kalau misalnya terjadi bully antar teman ini sesama teman gitu ya satu kelas gitu nah itu perlunya kesadaran gitu ya. Kesadaran dari kalian gitu sebenarnya kata-kata verbal itu nggak semua orang menerima walaupun kita niatnya hanya bercanda gitu ya kita harus lihat dulu karakteristik temannya kalau misalnya memang si temannya itu tidak bisa diajak bercanda, kita tidak bisa berkata-kata apa yang tidak seharusnya gitu ya. Kecuali kalau kita sudah akrab full gitu ya, terkadang kata-kata apa sehari-harinya itu semakin akrab itu semakin kasar biasanya, tapi tidak dianggap gitu ya kalau dengan teman sebaya. Namun untuk siswa itu salah satu caranya bisa membuat kesepakatan kelas gitu ya. Tidak ribut di dalam kelas gitu ya. Kemudian yang kedua tidak saling mengejek antar teman gitu ya. Selalu diingatkan setiap kali ya. Nyuci baju, friend. Oke teman-teman, seperti itu ya, Neng Fauzia ya. Baik Gitu Ibu, ya. terima kasih Ibu. Ya, oke baik teman-teman, dicukupkan dulu ya pertemuan kali ini. Ya Bu. Dulu pertemuan kali ini, jika masih ada yang raise hand tapi belum diberikan kesempatan untuk bertanya, nanti minggu berikutnya ya kita diskusi lagi. Gitu ya teman-teman. Minggu berikutnya mungkin bukan sama saya, nanti kita kan tim teaching ya bertiga gitu ya. Jadi salah satunya mungkin nanti ada Bu Citra atau Bu Mira. Gitu ya teman-teman. Silakan dikerjakan kuisnya yang belum bisa masuk sepada bersabar dulu ya. Nanti yang sudah japri insya Allah satu persatu saya balas. Gitu ya teman-teman. Terima kasih.
saya akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat sore teman-teman, selamat beristirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Selamat Mr. Aliska. Nah, ini kalian udah bisa absen belum? Perlu izin, Bu. Nggak tahu. Selamat. Aliska makan Aliska mati. Aliska mau kemana, Aliska? Aliska nuju ngajemur. Ini nggak bisa absen, emang nggak bisa absen ya? Iya, nggak bisa absen. Absen di mana? Belum bisa diakses absennya, harus ada izin. Ya, sama-sama. Perlu izin. Ayo yang mau ke Golewangga, ayo. Absennya di mana tuh? Ini lain. Coba. Panas pren. Aliska ngajemur balik nyerala. Udah bisa nih, udah bisa nih absen. Bisa dibuka lagi gak ya? Minta Udah pacarnya bisa Galih. absen nih. Ayo, yang mau absen. Tapi absennya yang hadir aja, yang di Zoom. Kayaknya. Bisa? Udah bisa. Udah bisa. Tapi kayaknya yang nggak ikut Zoom nggak ada absennya. Ada ya? Ada nggak sih? Nggak tahu deh. Soalnya cuma sedikit. Mau keluar. Harus Zoom tak? Harus resume. Mana absennya? Itu di obrolan. Itu di chat. Oh ya. Harus ini ngerangkum. Udah nulis deh tadi. Nulis. Salah ya. Apa ya? Terus. Gara-gara orang baru ada. Aku nggak ada gini. Ada. Terus materi itu apa ya? Rangkuman materi yang tadi dijelasin. Anjir gak Ingat, Bayan, ingat. Gak usah panjang. Aliska tuh nggak ada di sini. Aliska nggak ada tuh diangkat. Jadi nelpon. Ini maksudnya. Teh. Hei. Kumaha ieu resume materi. Satu rangkuman materi yang tadi dijelasin teh. Oh. Banyak nyatet lagi. Aku kira nggak nyatet, saya ingat Nabi deh. Ya deh, aku gini. Mana bukunya? Di grup pan aya. Si Ucup tah nu ngirim.
Mana sih Ucup? Bentar kalau nge-zoom Aiska ganti kali. Ucup pinter banget. Pada kemana? Tinggal kita ya. Iya udah ya Teh. Panggandeng, nak. Iya udah. Aku mau ini dulu. Ada Ya, sok. dulu Sok. mau Ya. yang datang. Absen, nak.